menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Dalam renungan singkat kali ini kita akan membahas tentang apa yang tertulis di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang pertama sampai dengan 11 dari ILT 3 ya, di bawah perikop wanita yang berzina ya. Di dalam ayat 5 kita persingkat, nanti bisa dibaca masing-masing. Dan dalam Torah, Musa memberi perintah kepada kami agar wanita-wanita semacam ini dirajam. Lalu engkau hendak mengatakan apa? Itu ayat 5. Sementara ayat yang lain, yaitu dikatakan Yesus menulis di tanah. Ya, sampai 2 kali Yesus menulis. Lalu ini yang terakhir, dikatakan Yesus tidak melihat, di ayat 10 tidak melihat lagi ada seorang pun, tetapi Yesus menanyakan wanita itu yang berzina itu, kemana mereka? Gitu ya. Lalu ayat 11 sebagai penutupnya dikatakan, dan dia berkata kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan janganlah berdosa lagi. Aku pun tidak menghukum engkau. Yesus tidak menghukum orang yang berzina itu, yang didapati berzina untuk dibawa ke hadapan Yesus. Nah, ada 3 hal sebenarnya penting sekali kita lihat dari perikop ini, dari pasal 8 ayat 1 sampai dengan 11. Yang pertama ada hal yang janggal ya, yang dilakukan oleh para ahli kitab dan juga orang-orang Farisi. Lalu yang kedua, adanya perilaku memanfaatkan kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat, dan sekaligus karena kedudukan itu melakukan persekusi terhadap orang lain, dalam konteks ini terhadap wanita itu. Lalu yang ketiga, apa yang ditulis Yesua di tanah sampai 2 kali membungkuk. Ini dengan durasi yang lama ya tentunya ya. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama, tindakan yang janggal. Nah, siapa pria yang berzina dengan wanita itu? Kenapa tidak dibawa ke hadapan Yesus juga? Karena dikatakan di dalam Torah juga, di dalam Imamat pasal 20 ayat 10 dikatakan bahwa pria yang berzina dengan wanita itu juga harus diperhadapkan dan dihukum mati dua-duanya. Lalu di dalam Ulangan juga ada. Di pasal 22 ayat 22 sampai 24 dikatakan mereka berdua pelaku itu harus dihukum mati. Nah,
Selain itu kejanggalan yang lain adalah di pagi hari. Ini sesuatu yang aneh, di pagi hari itu gampang terlihat orang lain. Apalagi dikatakan tertangkap basah. Sebenarnya dalam bahasa, ini bahasa media ya, bahasa sehari-hari. Bahasa hukum sebenarnya ini tertangkap tangan. Artinya melakukan sesuatu pada saat itu, sesaat itu, lalu dibawa untuk diinterogasi atau ditanya, interview atau kenapa melakukan hal seperti itu dan apa hukumannya, lalu diputus, kira-kira seperti itu pada zaman itu. Lalu ini dia hal yang janggal, mengapa mereka memaksakan pada saat itu juga, yaitu pada saat Yesus sedang mengajar di hadapan banyak orang. Kenapa tidak ditunggu sampai selesai atau pada saat jeda begitu? Ini langsung dibawa. Ini suatu hal yang menurut saya kurang ajar ya. Ini etikanya sangat-sangat kecil, etika yang tidak baik ya, menghadapkan orang. Nah, lalu bagaimana Yesus akhirnya terganggu dengan ini, tetapi Yesus tetap melayani. Nah, bagian yang kedua dikatakan memanfaatkan kedudukan sebagai orang terhormat. Pada saat itu orang-orang Farisi dan para ahli Alkitab ini adalah orang terhormat. Jadi kalau mereka menduga sesuatu melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat atau hukum-hukum yang ada pada saat itu, siapapun dia pasti tidak akan bisa membantah, siapapun tidak akan berusaha dengan cara apapun, karena mereka orang terhormat ya. Nah, meskipun dalam konteks ini dikatakan bahwa si wanita itu dipersekusi, diseret ya, mungkin juga ditendang ke hadapan orang banyak ketika Yesus sedang mengajar. Orang yang sangat banyak ya. Betapa malunya itu si wanita sebenarnya. Tetapi itulah yang terjadi. Oleh karena siapapun tidak akan bisa membantah apa yang dibawa, apa yang didakwakan oleh si para ahli kitab atau orang-orang Farisi terhadap wanita ini. Meskipun ada yang kurang setuju, itu tidak akan bisa dihalangi niat mereka. Nah, persekusi itu sebenarnya suatu hal yang luar biasa, tidak boleh dilakukan ya. Itu tidak menghargai hak-hak orang ya, mempermalukan, membuat seorang menjadi tidak nyaman. Bagaimana seseorang diperlakukan tidak benar, itulah persekusi. Yang ketiga ini yang terakhir, yang saya pikir sebagai hal yang jarang dibahas ya. Apa sih yang ditulis oleh Yesus sampai 2 kali dengan waktu yang lama, durasi yang lama begitu, 2 kali membungkuk ya. Yang ditulis adalah, yang pertama itu adalah Yesus menulis di situ apa? Imamat 20 ayat 10 tadi tentang saksi ditulis, dan juga Ulangan 20 ayat 22 sampai 24. Karena apa? Kita ingat ketika Yesus dicobai oleh iblis pertama kali setelah berpuasa 40 hari. Apa kata Yesus? Sebab ada tertulis. Nah, ini dia. Jadi Yesus menulis isi dari Taurat tadi. Nah, para ahli kitab dan orang-orang Farisi melihat, wah, dia tahu gitu ya. Lalu pada waktu menulis yang kedua, pada kesempatan kedua, Yesus menulis apa? Juga sanksi terhadap orang yang tidak berkata sebenarnya atau yang bersaksi palsu atau saksi dusta. Ada di dalam 10 perintah Tuhan. Dalam perintah yang ke-9, jangan. Nah itu. Lalu di bawahnya ditulis lagi. Apa? Yesus menulis lagi dosa orang-orang. Orang-orang itu. Meskipun tidak menulis namanya. Itu mereka baca. Itu sebabnya para ahli kitab dan juga orang-orang Farisi yang terhormat ini melihat, loh, kita benar-benar dipertunjukkan, kita dipermalukan. Meskipun dikatakan di sana ditemplak oleh hati nuraninya, itu karena melihat terlebih dahulu apa yang ditulis oleh Yesus di tanah. Ya. Kemudian
Yesus bertanya kepada wanita, kemana mereka, kan begitu pada ayat ke-10. Wanita itu menjawab, saya tidak tahu Tuhan. Kenapa harus ditanya? Inilah sesuatu yang luar biasa yang dipertunjukkan oleh Tuhan. Menunggu orang pergi semua, lalu dengan secara lembut menanyakan. Apa? Yesus mengatakan, saya pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berdosa lagi. Sebenarnya Yesus pasti tahu bahwa orang ini, wanita ini melakukan. Tetapi, nah itu tadi, karena ada pengampunan, ada keadilan yang diberikan Tuhan. Orang-orang yang menyeret membawa wanita itu ke hadapan Yesus dengan dasar yang salah. Dikatakan tadi di dalam Torah, padahal dalam Torah tidak dipraktekkan sepenuhnya di dalam kasus ini atau peristiwa ini. Kenapa hanya si wanita ini? Itulah yang saya katakan dengan dakwaan palsu, dakwaan yang tidak benar. Ya, dikatakan kurang bukti, barangkali boleh seperti itu. Nah, Yesus menunjukkan kasihnya dengan tidak menghukum si wanita itu dan suruh pergi. Kenapa? Itulah justru misi kedatangan Yeshua HaMashiach ke dunia ini, untuk mengampuni, memberikan rasa adil, dan terlebih-lebih kasih yang diberikan, ajaran tentang kasih yang diberikan oleh Yeshua HaMashiach kepada kita. Yesus memberikan kesempatan kepada wanita itu dan kepada kita semua untuk kita boleh bertobat, kembali ke jalan yang benar dan tidak semerta-merta dihukum. Nah, oleh karena itu Yesus sudah menunjukkan kasih, keadilan, dan pengampunan yang kita terima, yang diterima oleh wanita yang berzina itu di dalam konteks ini. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Bapa Yahweh, Desem Yeshua HaMashiach memberkati. Amin.